Assalamualaikum, Shalom, salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dinsi Apolonia Era SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rotendao. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Rote Timur. Di video ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di UPTD SMP Negeri 1 Rote Timur. Selamat menyaksikan. Terima kasih. God bless. Kita adalah guru pelajar berbeda yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, selamat pagi kita sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam dan bahagia untuk kita sekalian. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat-Nya, atas cinta kasih-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas di hari ini. Terlebih khusus pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh kami calon guru penggerak. Yang terhormat Mama Kepala UPTD SMP Negeri 1 Rote Timur, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini sebagai umat yang beriman, marilah kita awali kegiatan ini dengan doa. Untuk itu saya meminta kesediaan Ibu Mayor Manado untuk memimpin kita di dalam doa. Untuk itu saya persilakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengikuti kegiatan yang dilaksanakan hari ini, mari kita mohon pertolongan yang Bapak Surgawi, Bapak yang kasih, kami bersyukur kepada ya Tuhan, karena kasih yang begitu besar, mulia bagi dalam kami, kasih dari ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur dan bersyukur dari Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami semua yang berkumpul dalam ruangan ini ya Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan oleh kedua teman kami, calon guru penggerak, Ibu Ici dan Ibu ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami mohon kepada ya Tuhan, Tuhan Yesus turun dan sertai kami semua ya Tuhan, dan khususnya yang akan melakukan kegiatan aksi nyata hari ini ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, mulai dari awal dan sampai pada akhir, dan semuanya berjalan sesuai dengan cinta dan kehendak Bapa saya. Bapak Surgawi, mengampuni dosa-dosa kami. Yesus kami. Kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Untuk itu yang pertama saya minta kesediaan Mama Kepala UPTD SMP Negeri 1 Rote Timur untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan di pagi hari ini. Untuk Mama, waktu dan kesempatan kami. Baik, terima kasih kepada Ibu Kian, Ibu Yani, dan Ibu Inje sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah memulai kegiatan ini 2 bulan yang lalu. Jadi kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak adalah kegiatan dari tahap bertahap sampai nanti pada akhirnya pada bulan yang akan
kegiatan pagi ini. Pada kesempatan yang bermartabat ini, saya menyampaikan bahwa yang pertama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Kegiatan yang dilaksanakan ini saya sudah ikuti dari teman-teman kita yang sebagai calon guru penggerak sampai akhirnya jadi guru penggerak. Yang pertama Ibu Fitra, sekarang Ibu Ince, dan saya menghimbau supaya ketika ada pendaftaran calon guru penggerak, kita bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti calon guru penggerak. Dan ini diajukan oleh pemerintah. Dan kita yang masih muda, kita yang masih bekerja di lembaga pendidikan ini, kita yang guru diwajibkan untuk mengikuti calon guru penggerak. Dan calon guru penggerak ini, guru penggerak termasuk salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Jadi sekarang ini kalau menjadi kepala sekolah harus guru penggerak. Jadi kegiatan CGP ini sangat bermanfaat. Semua kita punya peluang besar untuk mengikuti kegiatan itu. Saya juga bangga. Biasa kalau di rapat kepala sekolah kita ada pukul-pukul dada kalau bilang CGP supaya itu sekolah. Jadi memohon izin kita semua, mohon izin daripada Tuhan, saya Kepala UPTD SMP Negeri 1 Timur membuka kegiatan aksi nyata diseminisasi budaya Kristen angkatan 11 secara resmi. Terima kasih banyak Mama Kepala UPTD SMP Negeri 1 Timur yang sudah memberikan sambutan, dan juga Mama memberikan banyak motivasi kepada kita semua yang ada di sini, serta Mama sudah membuka kegiatan pagi hari ini dengan resmi. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati Mama dalam segala tugas dan tanggung jawab. Semangat. Selamat pagi semua. Masih terus semangat. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, semuanya jawab pagi luar biasa. Oke, semangat ya Bapak Ibu guru. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan. Kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Insinyur Daerah CGP Angkatan 11, dan rekan saya kemudian ini Diama SPD, sama-sama juga calon guru penggerak angkatan 11. Dengan fasilitator kami yaitu Firdaus Adi Gunawan dan guru pengajar praktik kami Esther Natalia Serang SPD. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan buat permainan, yaitu kita senyum 30 detik. Saya mau panggil berdiri dulu. Saya mau panggil berdiri dan kita saling menghadap. Oke. Tekan kita semua. Dari senyum saja kita jadinya tertawa, bisa jadinya senangnya apa oke. Ya, jadi permainan tadi kita bisa lakukan di anak murid kita. Jadi kita mengajak sebelum
Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan sepakatan saja. Mas tangan dulu. Ya. Karena kita sudah sepakat apa yang menjadi kegiatan kita hari ini, maka kita akan mulai. Untuk materinya kita akan sampaikan secara bergantian. Jadi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Mulyani Biama. Kepada Ibu Mulyani, saya berikan kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat ya. Materi kita akan menyampaikan materi tentang budaya positif, dan yang pertama saya akan menyampaikan materinya. Setelah saya selesai baru dilanjutkan oleh Ibu DJ Ira. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kegiatan kita pagi hari ini bahwa kegiatannya diseminasi budaya positif. Jadi sebagai seorang guru yang baik, kita harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep inti. Ya, ada beberapa konsep inti di sini tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi. Keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, restitusi. Keenam, keyakinan keras. Ketujuh, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikut 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, materi yang pertama ini tentang disiplin positif. Ya, kata disiplin ini sebagai Bapak Ibu guru yang hebat. Saya rasa kata ini tidak asing lagi bagi kita sekalian. Untuk itu pada kesempatan ini, sebelum saya melanjutkan, saya mau meminta pendapat dari Bapak Ibu sekalian tentang apa itu disiplin positif. Jadi di sini saya meminta Bapak Ibu guru, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif, tentang disiplin positif, karena kata disiplin ini kata yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, untuk itu sebelum saya lanjut, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau berbicara duluan, silahkan mengangkat tangan dan kita berdiskusi bersama-sama. Saya harapkan semua bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau ada yang sudah duluan bisa menyampaikan, bisa mengangkat tangan. Nanti sebentar kita bergilirannya supaya kita bisa menyampaikan pendapat kita tentang apa itu disiplin. Kita bisa saling berdiskusi yang juga terkadang. Jadi 2 orang, 3 orang kita saling berdiskusi supaya ya sudah ada yang mau menyampaikan. Yang duluan mengangkat tangan tadi adalah Ibu Elizabeth Mana, SP. Untuk itu kesempatan yang pertama saya berikan kepada Ibu Elizabeth. Ya, jadi di sini disiplin positif itu adalah cara membentuk sikap yang mandiri kepada seseorang. Jadi karena kita sebagai pengajar mungkin kepada peserta didik. Ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih luar biasa penjelasan dari Ibu Elizabeth. Yang berikut, tadi Bapak Ronald sudah mengangkat tangan. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada Bapak Ronald sebagai Wakil Kepala Sekolah di PTD SMP Negeri 1 Kota Umum. Baik, terima kasih. Jadi saya di organisasi sekolah umum. Jadi disiplin itu secara umum adalah disiplin adalah satu sisi disiplin itu
positif itu adalah sebuah cara untuk menuntun seseorang agar dia bisa agar di situ terwujudnya motivasi yang ada dari dalam dirinya untuk bisa melakukan segala sesuatu yang baik, mendisiplinkan yang baik. Kalau disiplin pasti kita biasanya mendisiplinkan seseorang itu untuk hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif. Yang berikut dari di bagian sini sudah, yang di tengah sudah, ya saya berikan kesempatan lagi untuk 2 orang dari yang di bagian kiri dan kanan. Di kiri 1 orang, di kanan ini 1 orang. Jadi mungkin yang di bagian kanan ini salah satu bisa mewakili teman-teman yang ada atau yang di kiri duluan. Oh, disebut Mama Cici Gaul 5 duluan. Ya. Jadi sesuai dengan kata disiplin positif, artinya kita memberikan disiplin dengan tujuannya untuk memberikan pengaruh positif, membentuk karakter agar anak melakukan hal positif, sehingga itu membentuk, kalau itu dilakukan terus menerus maka itu akan mengaruh dalam dirinya sehingga akan membentuk karakter anak yang baik ke depannya. Itulah mungkin disiplin positif yang mempengaruhi kelakuan anak. Kalau itu dilakukan disiplin terus menerus akan membentuk karakter si anak menjadi yang lebih baik. Terima kasih Mama Cici sudah menyampaikan bahwa disiplin positif adalah cara untuk membentuk karakter anak yang baik. Yang di kelompok yang di samping saya, ya ada Ibu Bodri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan kalimat di depan, disiplin positif, saya meniru yang kata disiplin. Kita tahu bahwa disiplin artinya kita harus menyampaikan kepada anak bahwa harus patuh, taat, dan tertib. Ketika anak-anak kita sudah sampaikan seperti itu, kita memberikan informasi itu secara berulang-ulang dengan sendirinya akan membangun kesadaran dalam diri anak itu. Maka dengan kesadaran yang ada pada diri anak-anak akan membantu mereka untuk menemukan hal-hal yang baik atau positif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian dari saya. Terima kasih Ibu Bodri. Kalau dari Ibu Bodri, disiplin itu adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Terima kasih, luar biasa Bapak Ibu guru hebat pendapatnya yang disampaikan pada saat ini. Karena kata disiplin itu adalah hal yang bukan hal yang baru lagi untuk kita sekalian. Sekarang kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif. Ya, disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu kata discipline yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang tidak menggunakan imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, biasanya kita menerapkan disiplin itu kita biasa untuk lebih mudahnya ada imbalan atau ada hadiah, hukuman, dan lain-lain. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga murid itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, tadi kita sudah di slide yang pertama itu di sini dibilang sebagai
Ya, ini ada beberapa nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama di profil pelajar Pancasila itu juga sudah ada. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua itu dari IPO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga itu keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu teori motivasi. Ya, untuk teori motivasi ini juga bukan kata yang baru lagi untuk kita sekalian. Sekarang kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada tiga teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang melakukan sesuatu atau anak itu dia mau melakukan sesuatu karena dia mau menghindar dari hukuman. Ya, misalkan kita menyampaikan kepada mereka untuk mengerjakan tugas, mereka kerja itu karena mereka mau menghindar dari hukuman, karena mereka tahu bahwa kalau tidak kerja tugas pasti ada hukuman. Jadi teori yang pertama itu untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita juga kalau tidak memberikan hukuman pasti kita marah. Nah, kalau kita marah, anak-anak itu tidak nyaman di dalam kelas, sehingga untuk dia mengerjakan tugas itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bisa saja dia lihat temannya dan dia tulis supaya dia tidak mendapat hukuman. Ya, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Anak mau melakukan sesuatu itu, misalkan karena dia mau mendapatkan hadiah. Kita sudah menjanjikan bahwa anak-anak yang mendapatkan nilai 100 nanti ibu kasih hadiah. Anak-anak yang nilainya bagus itu semuanya akan dikasih hadiah. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus itu karena adanya hadiah itu. Termotivasi dari hadiah itu juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, teorinya yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, motivasi dari dalam diri anak. Jadi harusnya anak itu dia melakukan sesuatu karena ada dorongan dari dalam dia punya diri. Bahwa misalkan dia kerja tugas atau dia mau mendapatkan nilai yang baik itu harusnya ada dorongan dari dalam dia punya diri bahwa sebagai siswa yang baik maka saya harus belajar, saya harus mengerjakan tugas dan saya harus mendapatkan nilai yang baik tanpa ada imbalan, tanpa mengharapkan imbalan, kemudian tidak takut juga dengan hukuman. Nah, ini motivasi intrinsik ini adalah tujuan dari disiplin positif. Ya, jadi sebagai pendidik itu yang kita harapkan adalah anak-anak melakukan segala sesuatu itu karena adanya motivasi dari dalam dia punya diri, dorongan dari dalam dia punya diri, bukan karena ada paksaan atau takut hukuman, kemudian bukan mau mendapatkan imbalan. Sama seperti anak-anak yang bajunya di luar itu mereka sisih karena ketika mereka
karena motivasi dari dalam diri mereka sudah tahu kewajiban mereka sebagai murid itu seperti apa. Mereka berpakaian yang rapi karena takut dengan hukuman, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Yang berikut, materi yang berikut yaitu hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman dan penghargaan ini sudah sering kita lakukan, kita sudah berikan juga. Yang pertama, hukuman itu dia tidak terencana atau tidak disepakati. Hukuman itu muncul secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ya. Jadi hukuman itu tidak terencana. Misalkan anak-anak melakukan segala sesuatu, kadang kita memberikan mereka hukuman berupa lari di lapangan atau menyiram bunga dan lain-lain. Itu tidak terencana. Dan murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berikut, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Tetapi di konsekuensi ini juga murid tetap merasa tidak nyaman. Dan tugas guru adalah memonitor murid. Dan yang ketiga, restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini adalah suatu proses di mana kita berkolaborasi dengan murid supaya mereka bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi kalau mereka ada di masalah, mereka mempunyai masalah, kita panggil mereka, sama-sama berkolaborasi dengan mereka, kita mencari solusi dan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kita tanya di mereka, misalkan mereka tidak kerja tugas atau apa, kita panggil mereka kenapa tidak kerja tugas, mungkin karena kebanyakan main game atau pekerjaannya terlalu banyak di rumah. Jadi solusinya bagaimana? Kalau solusinya saya harus mengurangi main game, kemudian mengatur waktu dengan baik. Ya, yang berikut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang mengakibatkan harus terjadi, kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak itu merasa sakit fisik atau sakit hati untuk jangka waktu yang lama, dan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, hukuman, dan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman yang berikut yaitu paksaan. Ya, kemudian konsekuensinya yaitu adanya stimulus dan tanggapan. Yang berikut, hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman yang berikut itu konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Yang berikut lagi, hukumannya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, untuk menghindar dari hukuman itu. Kemudian konsekuensinya anak belajar untuk menuruti peraturan. Dan yang terakhir, hukumannya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, anak-anak tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, jadi di sini kita lanjut. Yang pertama itu tentang, kita masih di materi hukuman dan penghargaan.
sehingga kehilangan motivasi dari dalam diri. Dan yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang efektif. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya, jadi kalau melakukan segala sesuatu dan mengharapkan penghargaan, ketika kita tidak mendapatkan penghargaan itu, pastinya kita akan berkecil hati dan kemungkinan lain kali tidak akan mau melakukannya lagi, karena awalnya itu sudah berusaha sekeras mungkin tetapi tidak mendapatkan penghargaan itu. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau sudah terbiasa dengan penghargaan, maka seterusnya itu harus memberikan penghargaan. Karena kalau tidak ada penghargaan lagi, orang anak-anak pasti tidak mau lagi. Pasti mereka berpikir bahwa awalnya itu kita dapat hadiah, tetapi ini tidak dapat hadiah lagi, jadi saya tidak mau melakukannya lagi. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha untuk diet menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jadi harusnya itu ada motivasi dari dalam diri untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita kasih dia penghargaan, tapi kalau dia tidak mau melakukan, sama saja. Yang berikut, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu bisa saja mereka merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai dengan orang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Ya, jadi mungkin di dalam kelas hanya 1-2 orang saja yang mendapatkan penghargaan, teman-teman yang lain juga, dia punya teman-teman juga mungkin dia merasa iri atau dia berkecil hati. Kadang juga mereka jengkel dengan anak yang dapat penghargaan. Hanya itu saja, kita yang lain tidak. Dan yang kedua, jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya. Lalu yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka bersaing untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, mereka akan berhenti untuk tidak melakukannya lagi. Jadi misalkan anak-anak yang dia tidak mendapat, dia rasa bahwa dia punya kemampuan itu rendah, dia bilang biar sudah, yang bisa terus saya dapat sudah. Karena mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, jadi mereka tidak mau mencoba lagi. Yang berikut, ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, di sini ada riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut itu hampir sama, dan beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang, dan pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara yang lain itu tidak. Jadi kalau mereka hanya mengejar penghargaan, maka anak-anak
kebanyakan yang dibayar itu mereka membuat kesalahan. Ya, riset yang kedua, anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta untuk mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen, setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, hasilnya itu anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya beritahu jawab. Anak-anak yang hanya diberitahu itu mereka punya jawaban benar. Ya. Yang berikut, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Di saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berusaha untuk mengasah diri menjadi yang terbaik. Jadi yang menerima imbalan ini mereka hanya termotivasi dengan imbalan itu saja. Ya, yang berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkembang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dan yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif saat mereka dijanjikan sesuatu penghargaan. Ini adalah motivasi dari dalam diri anak, yaitu motivasi intrinsik. Ya, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak-anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi motivasi dari dalam diri ini yang diharapkan dari anak-anak, yaitu mereka mau melakukan segala sesuatu karena adanya dorongan dari dalam diri mereka. Yang berikut, restitusi. Ya, restitusi ini adalah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi ini anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya dan mereka kembali pada kelompok mereka. Ini menurut dosen. Kita lanjut. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid
Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan pemulihan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika guru berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ya, ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyampaikan beberapa materi. Sekarang kita akan dilanjutkan materi yang berikut ini akan dilanjutkan oleh Ibu Dince Apolonia Era SPDGR. Untuk itu kesempatannya saya berikan. Ya, sebelum itu materinya sudah saya sampaikan. Kita akan melakukan ice breaking lagi. Ya, ice breaking-nya kita tetap di tempat. Bapak Ibu sekalian mendengar arahan dari saya. Saya bilang apa, Bapak Ibu sekalian melakukan itu. Kata kuncinya adalah saya bilang. Jadi tetap duduk, kata kuncinya saya bilang apa, Bapak Ibu sekalian melakukan itu. Kita mulai ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya bilang pegang meja. Saya bilang pegang baju. Saya bilang tutup mata. Saya bilang buka mata. Angkat tangannya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tapi di sini saya mau sampaikan bahwa kata kuncinya saya bilang. Jadi kalau saya bilang apa, baru lakukannya. Saya bilang lipat tangan. Silahkan dulu. Iya, jadi kata kuncinya adalah saya bilang. Jadi harusnya kalau saya bilang silahkan dulu, tetap
keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama itu antara guru dan siswa saja. Jadi apa yang kita mau buat untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas yaitu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi peraturan baik di institusi hanya kita guru saja dengan orang tua, tapi tidak dilibatkan siswa. Jadi itu perbedaan antara keyakinan kelas dan aturan. Ya. Dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini, yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang berikut keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dan yang ketiga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan yang keempat keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan yang berikut lagi semua warga sekolah kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini, di sini semua wali kelas atau sebagian saja ada wali kelas, ada di sini ada pawakan dengan dibuat efektif. Di dalam kelas itu pasti Bapak Ibu guru sudah buat kesepakatan kelas ya dengan anak-anak. Misalnya yang kita sudah terapkan di sekolah ini, kita dapat misalnya ada anak-anak yang terlambat, kita ingatkan mereka kembali kesepakatan apa yang kita sudah lakukan, nilai-nilai itu yang kita ingatkan mereka kembali ya. Jadi dengan walaupun mereka sudah terlambat, bukan berarti semata-mata dengan memberikan hukuman tadi seperti yang disampaikan oleh beliau, tapi kita ingatkan kembali dengan melakukan diskusi tadi, yaitu mengingatkan mereka kembali hal apa yang kita sudah sepakati, misalnya ada tepat waktu, lalu disiplin, mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu jadi dalam membuat kelas ini kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Lalu dan juga tidak kata-katanya tidak banyak. Intinya siswa mudah pahami dan mereka bisa mempertanggungjawabkan. Ya, kita lihat. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu bisa mau tanya. Kebutuhan dasar manusia di sini apa? Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia apa? Napas. Napas di depan. Pak Ronald udah napas di depan. Makanan. Apalagi minum. Apa Rudi bilang tadi? HP. Ya, makanan, pakaian, makanan, minuman. Oke, kebutuhan dasar manusia. Oke, jadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu guru tadi itu tadi apa? Makan, minum, kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut di Mulyani. Ya, kita lihat kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia itu kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Oke, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang disebutkan oleh Bapak Ibu guru tadi bahwa makan minum. Kenapa kita makan dan minum? Karena kita ingin bertahan hidup. Ya, lalu yang kedua membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu mau tidak disayangi, dicintai? Ya, yang pasti salah satu dasar yang ingin yang kita butuhkan itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, misalkan Ibu Hodri, kalau Ibu Hodri ngambek atau ada rasa tidak cemberut seperti dari suami, berarti apa yang kurang dari Ibu Hodri? Apa yang ingin dibutuhkan oleh Ibu Hodri dari suami Ibu Hodri? Pasti ingin nih saya guys sebagai Pak Robi, Pak Ronald, Pak siapa, pasti ada sesuatu yang ingin dilengkapi, dicuri dalam diri kita. Ada yang kurang seperti itu. Sehingga kita cemberut, ngambek atau apa sih
kepada anak-anak dengan cara kita itu agar memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan dasarnya. Lalu yang berikut kesenangan. Ya, seperti contoh real yang kita sudah lihat di sini, salah satunya yang mulai sudah sebut tadi terlambat. Kita harus cari tahu kenapa anak-anak tersebut terlambat. Setiap hari pasti anak terlambat, pasti ada alasannya. Jadi untuk mencari solusi tersebut tidak dengan memberikan hukuman, tapi bagaimana cara kita pasti ada alasannya, ya, sehingga anak tersebut terlambat. Dan juga ada ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, mungkin memang tidak semua alami ya. Mungkin ada beberapa saya mendapat cerita dari Bapak Ibu guru hari ini tidak hadir, tapi dia cerita bahwa di kelas itu dia tidur. Ya, tindakan Bapak guru tersebut dia tidak mengeluarkan anak tersebut, tidak, tapi memberikan kesempatan kepada anak itu ya sudah tidur saja. Jadi jangan mengganggu terus belajar mengajar. Berarti ada sesuatu yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut dan Bapak Ibu guru harus lakukan. Yang berikut penguasaan. Ya, contohnya ketika kita mengajar ada anak-anak yang masuk keluar, tidak tahu tujuannya keluar kenapa. Nah, berarti anak tersebut ingin diperlakukan khusus, diperlakukan begitu, mendapatkan dia ingin apa istilahnya, dirinya lebih diperhatikan seperti itu, sehingga melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang sebagai guru, bagaimana caranya? Lalu yang berikut kebebasan. Jadi anak-anak juga ingin bebas. Mungkin di rumah bukan bebas berarti kita membenarkan perlakuan anak tersebut ya, tapi bagaimana kita sebagai guru untuk mencari solusi, menemukan solusi untuk menuntut anak tersebut menjadi lebih baik. Ya, kita lanjut. Ya, kita lihat kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu sudah sebutkan tadi. Bertahan hidup, kenapa bertahan hidup? Karena kenapa makanan minum memerlukan hal tersebut ini bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu kasih sayang merasa diterima itu kasih kita semua manusia ini merasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam. Dan yang ketiga penguasaan di sini yaitu lebih ke harga diri ya, ingin dihargai seperti itu, untuk dianggap dia lebih menonjol dari orang lain seperti itu. Ya, dianggap mimpi, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu yang berikut kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba yang baru dan mampu mengendalikan dirinya. Dan yang berikut kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Untuk kesenangan ini dalam proses. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru kita harus banyak metode bervariasi bagaimana di dalam kelas supaya bisa menjadi senang, menjadi semangat dalam belajar. Lanjut. Ya. Nah, kita masuk pada materi berikut yaitu 5 posisi kontrol. Ya. Dalam posisi kontrol ini guru sebagai penghukum. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau dan yang kelima manusia. Ya, kita lihat yang pertama ya. Jadi sebagai penghukum di sini ya, sebagai penghukum kita tahu kalau kita marah bagaimana. Kita pun suara bagaimana? Suara rendah, suara tinggi. Nada. Ya, pasti nadanya lebih tinggi. Jadi sebagai penghukum di sini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjukkan arti. Pasti kita alami. Contoh kalau anak terlambat, kenapa kamu terlambat lagi? Kamu sini. Masih begitu. Ya, real yang kita seperti itu. Tapi sebagai penghukum di sini, apakah pada 5 posisi kontrol ini kita akan diskusi sebentar. Ya, kita lanjut. Misalnya terlambat lagi, pas terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi kita sebagai ya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat
membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya daripada sikap menutup. Istilah bahasa kita apa? Nadanya lembut tapi tertusuk di hati begitu. Jadi anak-anak yang lebih rasa bersalah, saya sudah buat seperti ini. Jadi dia rasa bersalah. Dengan kata yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu membuat anak merasa bersalah. Lalu posisi kamu ikut sebagai teman. Sebagai teman sini harus selalu ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh menerapkan pada murid, mata dan senyum jenaka. Seperti awal tadi, kenapa saya buat permainan itu kita senyum dan teman itu selama 30 detik tadi ya, tujuannya itu. Jadi kita semakin akrab dan kita juga senang. Nah, jadi kata-kata yang kita harus sampaikan kepada anak-anak sebagai teman ini. Misalnya, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Memang kamu sudah janji ke bapak dan ibu, kamu tidak akan terlambat lagi. Kenapa hari ini kamu telah tersenyum? Ya, bagaimana kita dengan teman yang berbicara seperti dengan teman. Ya, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengalami guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bid'ah yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang. Ya, jadi bukan berarti ketika anak-anak berbuat salah kita tidak membenarkan ya Bapak Ibu ya, bukan membenarkan ya. Tapi bagaimana kita mengikuti anak tersebut untuk mencari tahu kenapa berbuat hal yang seperti itu. Jadi bukan membenarkan kesalahan anak tersebut tidak. Ya. Lalu yang berikut jadi pemantau. Sisi foto guru yaitu jadi pemantau. Yaitu dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya. Adik, kata-kata yang perlu disampaikan adalah, adik tahu kamu jam berapa kita mulai apel pagi. Misalnya kita di sekolah sini kita mulai apel pagi jam berapa lagi? Jam 7 ya. Kita mulai jam 7. Jadi sebelum jam 7 itu kita sudah ada di sekolah baik kita bapak guru anak-anak. Ya, jadi kalau ada yang terlambat, jadi kata-kata yang terlontarkan kepada anak-anak itu sebagai komando. Ya, jadi kamu terlambat kalau menit maka kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat. Kembali keyakinan kelas kita tadi, ketika kita sudah buat, kita ingatkan kembali lagi anak misalnya kesan terlambat, seperti mungkin baju tidak sisip ke dalam yang disatukan oleh kemudian tadi. Jadi hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang tadi. Ya, yang terakhir posisi kontrol guru yang terakhir itu manajer. Manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, hampir sama dengan teman tadi. Ya, jadi kata-kata yang perlu dilontarkan atau disampaikan kepada anak-anak itu ketika buat salah itu contoh terlambat tadi. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya. Lalu kita ikuti terus apa yang kita sampaikan, lalu apa yang dia jawab kita ikuti. Ya. Oke. Jadi pada posisi manajer ini guru sebaiknya tulus. Ya, memang sulit ya. Kalau mau sampaikan seperti sulit dilakukan. Tapi mari kita berusaha untuk melakukan itu. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid
penyebabnya, lalu dengan kita tanyakan, kita kasih tahu bahwa oke, berbuat salah itu wajar, manusiawi. Ya, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut supaya kesalahan yang dilakukan itu tidak terulang lagi. Misalnya terlambat tadi, ya, terlambat, lalu juga tidak sisi baju ke dalam. Mungkin pada saat proses belajar mengajar anak selalu jalan masuk keluar, ingatkan kembali. Itu bisa dengan kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Lalu kita pasti bisa menyelesaikan. Jadi saya permasalahan di sini, ya. Dan seterusnya. Ya, lanjut. Kita masuk yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali disiplin, yaitu atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap pergerakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuasaan, kebebasan, seperti yang Bapak Ibu sudah sebutkan tadi. Ya, jadi ketika menemukan kesalahan tersebut, guru harus menyampaikan kata-kata. Itu kamu bisa saja kan melakukan hal yang betul, tapi kamu tidak melakukan lebih dari itu seperti itu. Jadi ada dengan kata lain, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Jadi ingatkan kembali, ya, kesepakatan kelas yang kita sudah buat di kelas antara guru dan siswa. Lanjut. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang berasal manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan setelah tadi menanyakan kembali nilai-nilai itu, nilai kebajikan yang sudah disampaikan di bulan tadi, disiplin, sopan, apa tadi, kerjasama, ada 8 kalau tidak salah tadi ya. Jadi kita ingat kembali apa nilai yang kita percaya di kelas. Ya, jadi kita mencari solusi. Tadi kemudiannya. Ya. Oke, jadi itulah materi yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Saya dengan Ibu Rudiani. Jadi sebentar kita akan diskusi kembali, yaitu posisi kontrol guru, manajer, teman, pemantau dengan apa tadi ya? Penghubung dan pembuat rasa bersalah. Tapi sebelumnya kita speaking dulu. Ya, semua kita pegang semua oleh kita tekan. Ya, oke. Saya speaking di sini tidak buat apa-apa, cuman baca di situ. Ya, jadi kita jawab. Mobil Arjuna angkutan kota dikendarai 1 orang sopir, memuat 3 orang penumpang duduk di depan dan 6 orang duduk di belakang, ditambah 1 orang kondektur. Tiba-tiba mengalami kecelakaan tragis, semua penumpang meninggal, termasuk juga kondekturnya. Yang selamat hanya sopirnya saja. Pertanyaannya, siapa nama sopir yang selamat? Lalu kedua, marganya apa? Yang ketiga, asalnya dari mana? Sudah Bapak Ibu? Namanya sopir, marganya Arjuna, asalnya dari kota. Dari kota. Ya. Satu dibaca ini apa? Di nota apa Mbak Ida? Nama sopirnya? Domina. Ini mana tadi? 1 orang sopir yang selamat. Domi Lado. Jadi asalnya dari sapu, namanya Domi marganya Lado. Bukan dari jadi bacanya Domi Lado. Satu yang selamat. Makanya namanya Domi, marganya Lado, asalnya dari sapu. Sesi terakhirnya Bapak Ibu, yaitu diskusi. Diskusi tentang posisi kontrol guru. Itu yang pertama tadi, penghubung, pembuat masalah, kembali ke materi tadi. Teman, manajer. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Jadi di satu kelompok, Bapak di satu kelompok, di bagian kecil satu kelompok. Jadi saya mewakili saja.
melanggar aturan itu, contohnya dia melanggar tata tertib, ya, terlambat, misalkan terlambat. Nah, terlambat kita tidak bisa harus menghukum dia secara tegas, tetapi kita belajar menjadi teman. Kemungkinan di rumah mungkin tinggal sama orang. Nah, jadi kita belajar untuk bisa merangkul dia, kenapa? Sehingga dia bisa menceritakan kenapa sampai dia bisa melanggar aturan-aturan yang berlaku. Jadi kita tidak seharusnya harus hukum dia dengan hal-hal yang hukuman yang keras. Mungkin dari kami seperti itu. Oke, Dari terima kasih. teman dan teman. Kalau yang teman untuk kelompok Ibu Jopet, kita pertama untuk kelompok Ibu Jopet. Ya, jadi kelompoknya Ibu Jopet memilih posisi guru sebagai teman ya. Iya. Teman. Teman. Ya, dengan melihat latar belakang Iya. dari siswa. Ya. Oke, yang berikut kelompoknya Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami bertiga berebut untuk memilih posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Kenapa kami pilih posisi kontrol manajer? Karena berdasarkan kurikulum yang sekarang kita terapkan, di mana anak-anak itu tidak seperti dulu, jadi posisinya semua pada guru, tetapi kita harus berbagi atau kita harus mengerti dengan posisi murid. Karena itu maka kami memilih posisi kontrol ini dengan alasan anak-anak itu butuh kasih sayang, kemudian anak-anak itu perlu dirangkul, dan anak-anak juga perlu diperhatikan. Artinya bahwa semua itu harus berpusat pada anak-anak dan kita guru harus mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Demikian dari kami, sekian dan terima kasih. Luar biasa ya. Jadi kelompoknya Ibu Boti memilih posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi akan saya tadi. Kita kembali ke latar belakang murid kita, bahwa murid itu datang dari belakang yang berbeda dengan latar karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dari posisi kontrol yang paling tepat di sini seperti yang disampaikan oleh Ibu Boti tadi, yaitu manajer. Ya, seperti apapun kondisi keadaan siswa kita harus ambil posisi sebagai manajer. Ya, karena di latar belakang tadi karakter murid yang berbeda-beda. Itu kita sudah dengar tadi bahwa anak-anak ini dipedulikan, dihargai. Mungkin di rumah tidak mendapatkan itu. Jadi sampai di sekolah dengan membuat kesalahan-kesalahan ada penyebabnya. Ya, ada sehingga mereka melakukan itu. Nah, bagaimana guru seperti filosofi Hajar Dewantara bahwa kita guru itu sebagai menuntun anak-anak untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mendapatkan keselamatan. Jadi kita sebagai guru bukan saja sebagai teman seperti yang sampai kelompok sana, tapi yang lebih tepatnya adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini yaitu melihat, merangkul, memedulikan anak-anak, menuntun anak-anak untuk menjadi yang lebih baik. Dari kami hanya itu saja. Demikianlah kegiatan kami pada pagi hari ini, di siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita itu mempraktikkan di kehidupan dalam proses belajar mengajar secara kelas maupun di sekolah kita. Tujuannya adalah untuk anak-anak didik. Sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya karena kegiatan kita diawali dengan doa, maka kegiatan kita diakhiri dengan doa. Dan oleh karena itu doa ini saya minta salah satu rekan guru untuk kita dalam doa.
3.